Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, diduga mengalami remblong bus pariwisata berpenumpang 40 orang menabrak tebing di Jalan Menurun Wisata Telaga Sarangan Magetan. Dibantu warga, polisi mengevakuasi penumpang keluar bus dari jendela yang dipecah. Polisi dibantu warga mengevakuasi sejumlah penumpang bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di Jalan Pintas Tawangmangu menuju wisata Telaga Sarangan. Satu persatu penumpang keluar dari dalam bus melalui jendela kaca yang dipecah karena dua pintu tidak bisa dibuka karena bus bersandar di tebing. Kecelakaan terjadi ketika bus pariwisata asal Yogyakarta yang dikemudikan Sujimo, usia 51 tahun, melaju dari arah Tawangmangu menuju Sarangan. Di lokasi kejadian saat jalan menurun tajam mendadak bus mengalami remblong. Menghindari banyak korban, bus langsung ditabrakkan ke tebing di kiri jalan. Pas pengaputan langsung busnya ditabrakkan tebing, terus rodanya dimasukkan got sehingga berhenti. Tadi tidak ada korban. Bu, penumpangnya keluar dari mana itu, Bu? Keluarnya itu dari pintu, cuma hanya hanya selebar satu orang dan dipecahkan kacanya. Itu lewat tangga darurat gitu. Yang tadi saya dari sana dari arah Tawangmangu itu dari atas itu masih buangan anginnya itu masih tiba-tiba ces hilang, itu ada suaranya tit gitu. Sama sopirnya inisiatif ambilkan kanan biar mengurangi laju kendaraan tabrak ini loh, patok itu Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Semua penumpang akhirnya dipindahkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan menuju Telaga Sarangan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, warga Kecamatan Balong Ponorogo dikejutkan dengan suara ledakan yang menimpa rumah seorang warga. Ternyata rumah korban rusak dan hancur akibat dijatuhkan parasut plastik yang diberi petasan. Rumah Suyanto di Desa Dadapan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo terkena ledakan petasan dari parasut plastik yang jatuh Senin pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun membuat gempar warga. Karena akibat ledakan keras, rumah korban rusak, atap hancur, dinding retak, dan sejumlah perabot rumah berserakan. Menurut anak pemilik rumah, Dimas Irfan, peristiwa terjadi saat rumah dalam kondisi kosong karena masih belum pulang saat Idul Adha. Ya pas lagi duduk di rumah Mas, tiba-tiba ya meledak gitu, keras sampai saya penuh debu. gitu. Untungnya ya saya selamat, alhamdulillah. Kejadiannya jam berapa, Mas? Sekitar jam berapa tadi? Jam setengah 8-an. Habis sholat Idul Adha gitu. Waktu kejadian siapa yang ada di rumah tadi? Saya aja. Sendiri? Iya, sendiri. Lagi apa, Mas? Sedang apa? Sedang HP-an. Duduk gitu ya? Sedang HP-an gitu. Tiba-tiba tadi genting meledak gitu. Itu dari petasannya atau dari balonnya yang jatuh itu? Petasan dari atas jatuh ke bawah. Yang rusak apa aja? Di rumahnya apa aja? Genting sama jendela lepas semua. Yang tertimpa ini kamar? Iya. Kamarnya Mas? Atau? Iya, kamar saya. Itu berapa kali ledakannya suaranya? Ledakannya 1 kali yang keras itu. Polisi menduga jika pelaku yang akan menerbangkan parasut plastik yang diberi gantungan petasan posisinya tidak jauh dari lokasi kejadian. Bahwa di rumah teman saya Pak Haryanto ini kejatuhan petasan. Ya. Setelah kami datang ke sini memang benar seperti ini kejadiannya. Kemudian informasi yang kami dapat, petasan ada 2 yang meledak, yang satu di atas, yang satu turun mengenai atap rumah Pak Haryanto ini sehingga menyebabkan kerusakan. Hasil penyelidikan kami, tadi balon itu memang dari atas diturunkan pakai payung, pakai terjun itu loh, plastik itu, sehingga yang satu cepat mungkin buka di atas, yang satu langsung turun mengenai genteng ini. Demikian. Kini barang bukti seperti serpihan petasan dan plastik parasut disita oleh polisi. Kasus ini masih dalam penanganan polisi sektor Balong. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo.
Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Bypass Kota Mojokerto. Akibatnya seorang pengemudi minibus tewas di lokasi kejadian karena terjepit kabin mobil, sedangkan 3 korban lainnya terluka. Petugas dan relawan harus mengeluarkan jasad Cokro Wisastro, berusia 74 tahun, warga Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, yang terjepit ruang kemudi minibus. Kecelakaan terjadi pada Minggu sore berawal saat minibus yang dikendarai Cokro melaju kencang di Jalan Raya Bypass Kota Mojokerto. Tiba-tiba diduga pengemudi mengantuk sehingga mobil keluar jalur dan menabrak minibus lain dari arah berlawanan. Mobil Cokro lalu menabrak bak kanan truk box dan terguling, dan kemudian dihantam pickup yang melaju di belakangnya. Selain 1 orang tewas, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan ini juga mengakibatkan 3 orang terluka. Datang kendaraan box yang kaget tiba-tiba ngerem dan juga jatuh ke arah berlawanan. Kemudian juga ada embel pickup yang pickup itu sudah berhenti di sebelahnya box, tapi karena box itu melaju di aspal licin sehingga menyentuh bagian depannya box. Itu ada beberapa kendaraan dan yang Terlibat 4 kendaraan, untuk korban meninggal 1 yaitu sopirnya atau drivernya dari Nissan hitam. Kemudian 3 masih luka ringan dibawa ke rumah sakit umum Mojokerto Kota. Korban tewas dan para korban luka kemudian dibawa ke RSUD Kota Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang petani melon di lahan greenhouse di Jombang mencoba mengembangkan salah satu melon hidroponik premium bernama Miyazaki. Dan ternyata melon ini harganya bisa tembus Rp1 juta per buah di mal atau di supermarket. Muhammad Munir mampu membudidayakan melon hidroponik di Desa Mojotrisno, Kecamatan Bojo Agung, Kabupaten Jombang. Sebelumnya, Munir terbilang sukses inovasi budidaya melon jenis premium, mulai jenis melon madu, melon emas, dan melon hijau. Lahan greenhouse melon seluas 600 meter persegi miliknya ramai dikunjungi para pelanggan, terutama saat musim panen. Mereka ingin membeli melon atau makan langsung di tempat, dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per buah. Dalam rangka pengen beli melon aja, kan ini lagi musim panennya melon. Apa Mbak keistimewaan dari melon ini? Rasanya tuh lebih ke manis gitu ya, ke lebih crunchy, lebih beda lah dari melon yang biasanya. Untuk harganya Mbak? Kalau menurut saya sih ini lebih terjangkau ya. Menurut saya ini lebih sehat ya, karena bebas pestisida, juga bebas dari hama-hama yang lainnya gitu. Ini dan melon ini tuh dirawat secara hidroponik gitu. Nah, kini Munir mulai berinovasi lagi dengan mengembangkan melon jenis premium lainnya, yaitu melon Miyazaki yang asalnya dari Jepang. Melon ini banyak dipesan oleh supermarket di Surabaya dan Bali. Biasanya pihak supermarket mengambil dari Munir seharga Rp500.000 per buah. Namun ketika dijual lagi ke konsumen bisa tembus Rp1 juta lebih. Melon Miyazaki mahal karena bibitnya harus diimpor melalui online dan hanya dapat ditanam di wilayah dan cuaca tertentu. Perawatan juga rumit dengan kadar air khusus, namun rasa manisnya lebih khas dan warnanya lebih menyala dari melon biasa. Untuk maskot yang di greenhouse ini yaitu jenis Miyazaki. Ini kalau harga di swalayan kurang lebih antara 2 jutaan. Per buahnya kurang lebih 1,5 kg. Dan ini pun kita jual dengan harga antara 500 atau 700.000 sampai 1 juta per buahnya. Kalau yang untuk jenis Intanon kita jual di sini dengan harga 25.000 untuk wisata petik buah. Ini usianya berapa bulan? Ini usianya sudah 70 hari atau 2 bulan 10 hari. Di lahan miliknya, Munir hanya dapat menanam puluhan pohon melon Miyazaki.
Namun keuntungan bisa mencapai 45 hingga 50 juta rupiah sekali panen 3 bulan sekali. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.